Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan melanjutkan materi function ya. Nah, kita akan mengoperasikan function sebagai variabel atau sebagai objek di JavaScript. Oke, kita akan masuk ke direktori latihan kita. Di sini kita menggunakan Neovim ya. Nah, kita masuk ke JavaScript tutorial. Saya coba definisikan. Nah, kita sudah sampai ke episode 31. Sekarang kita akan buat episode 32. Nah, ini 32 ya. Oke, kita akan masuk ke 32 first class. Nah, kita akan clear screen. Kemudian kita akan buka Neovim-nya. Oke, seperti ini. Saya akan buka sidebar-nya. Ini masih kosong. Saya tekan A. Kemudian index.html. Oke. Kemudian saya tekan A lagi. Saya bikin folder JS /script.js. Oke, seperti ini ya. Kita akan buka file JS-nya. Oke, ini file JavaScript-nya. Nah, ini file index.html juga. Oke. Kita akan definisikan basic HTML. Oke. CSS-nya akan saya hapus. Ini kemudian akan saya save ya. Oke, kemudian ini di JavaScript-nya. Nah, yang pertama kita akan coba definisikan. Fungsi adalah kelas satu di JavaScript yang utama ya. Fungsi itu kelas yang paling utama di JavaScript. Nah, ini bisa diperlakukan fungsi seperti nilai dan jenis lainnya. Jadi kita bisa memasukkan ke dalam variabel sesuai dengan nilai-nilai lainnya. Misalkan di sini kita kasih contoh ya. Oke, contohnya misalkan kita memiliki function. Ini function name-nya misalkan add ya. Kemudian parameternya, sorry. Ini kita kasih add, kemudian di sini parameternya misalkan kita kasih A, B, ada dua ya parameternya. Nah, kemudian di dalamnya di sini kita akan return A plus B. Ini akan saya save seperti ini. Nah, kita bisa mereferensikan fungsi dan mendefinisikan fungsi. Mereferensikan fungsi artinya kita menggantikan sebuah fungsi ke dalam variabel lain. Contohnya gini ya. Misalkan di sini saya membuat variabel sum. Nah, sum ini akan kita ambil dari add. Sudah seperti ini. Nah, ini cara kita merepresentasikan fungsi. Jadi kita bisa menggunakan sum ini seperti perilaku yang bisa dilakukan oleh add. Nah, jadi sum ini sebagai add. Nah, jadi kita bisa melakukan seperti ini. Console.log. Nah, di sini kita bisa sum. Nah, sumnya kita bisa isi misalkan 1,2. Nah, ini kita save. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan live servernya, kita coba jalankan Ctrl L. Oke, ini ya kita inspect konsol. Di sini hasilnya 3 ya. Oke. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai, oke, ini kita enter dulu. Ini sidebarnya saya akan tutup supaya lebih lega lah ya. Oke, di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan si fungsi add-nya juga. Misalkan di sini saya akan ini untuk mendeklarasikan fungsi, menjalankan fungsi. Nah, yang tadi kan kita melakukan referensi fungsi yang ini ya. Nah, ini saya kasih notes ya. Referensi fungsi. Jadi kita mereferensikan ke dalam sum. Nah, kalau kita menjalankan fungsi, ini tinggal sama ya. Console.log, kita langsung add. Nah, di sini tinggal 1,2 misalkan seperti ini ya. Kita save, maka hasilnya sama dengan yang tadi sebelumnya ya.
Oke, itu kita bisa melakukan referensi untuk fungsi. Nah, kita juga bisa melewati fungsi ke fungsi lain. Nah, misalkan kita mendefinisikan fungsi dan di dalamnya ada fungsi lain. Nah, misalkan kita bikin function, kemudian average ya. Kita buat function average. Di sini kita buat variabel A, variabel B, dan kita akan mengambil fungsi fn. Nah, di dalamnya kita bisa mereturnkan. Nah, kita akan mereturnkan fn, yang fn ini adalah A, B, nah per 2. Nah, seperti ini ya, kita mengoperasikan dari parsing function lainnya. Oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan di sini console.log. Nah, di sini bisa kita panggil average. Nah, average-nya ini kita bisa isi misalkan 10,20. Nah, kemudian di sini operasinya adalah yang atas itu ya, sum yang kita definisikan. Kita run, nah hasilnya 15 ya. Nah, jadi ini adalah sebuah fungsi, kemudian di dalamnya kita mengambil fungsi lainnya, yaitu fn ini kita ambil dari reference yang sudah kita definisikan sebelumnya di sini. Nah, hasilnya, nah ini 10 berarti 10, dan AB ini, A itu berarti kan ini ya, AB, A ditambah B, 10 ditambah 20, 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Oke, itu untuk sederhananya ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa mengembalikan fungsi dari fungsi lain. Nah, kita lebih rumit lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Ini saya kasih note sedikit untuk mengembalikan fungsi dari fungsi lain. Nah, misalkan di sini saya membuat function compare. Nah, di sini kita akan membuat function compare. Di sini compare ini kita kasih parameter property name. Property name. Nah, seperti ini ya. Nah, hasil dari compare ini kita akan return dari function. Nah, kita akan mereturnkan function. Nah, functionnya ini kita akan isi dengan A dan B untuk parameternya. Nah, kita tambahkan huruf awal lagi. Kita buat variabel let x. X-nya ini akan kita ambil dari variabel A. Nah, ini indeksnya dari property name. Nah, yang atas itu ya. Nah, kemudian kita juga akan mengambil ini sebagai variabel y. Variabel y ini akan kita ambil dari B. Ini juga sama, kita ambil dari property name yang di atas itu. Kita coba save dulu. Nah, dia ke bawah, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di sini variabel yang sudah kita definisikan kita akan cek. Jika X lebih besar dari Y, nah kita akan returnkan 1. Nah, kemudian di sini kita kasih else if. Jika X lebih kecil dari Y, nah kita returnkan -1. Returnkan -1. Nah, kemudian else-nya adalah return 1. Return 0 aja ya, supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, fungsi ini sudah kita buat ya. Jadi kita mereturnkan fungsi dari fungsi lainnya. Nah, di sini kita coba bikin objek. Kita bikin objek dulu ya. Misalkan saya bikin objek produk. Nah, objek produk di JavaScript project itu nah, seperti ini ya. Kita misalkan name titik 2, name-nya itu misalkan kita kasih iPhone. Name-nya iPhone, kemudian di sini ada price ya. Price-nya kita kasih 900. Oke.
Ini bisa kita pisahkan dengan tanda koma. Ini saya mau duplikat ke bawah ya. Nah, ini kita kasih name-nya Samsung. Samsung Galaxy misalkan ya. Samsung Galaxy. Misalkan ini harganya 850. Nah, kemudian ini saya duplikat lagi. Ini 800, misalkan 700 saja deh. Nah, ini Sony Xperia. Sony Xperia. Misalkan seperti ini ya. Ini kita hilangkan. Ini kita save. Oke, di sini ada error ya. Ini errornya untuk kurung awal. Oke. Ini kita kasih koma, ini kita kasih titik koma. Kita save, masih error. Kita escape, ini apa errornya? Kita name Sony Xperia, produk iPhone. Oke. Kita save. Oke, ini tidak error ya. Oke, sekarang kita coba operasikan. Nah, console.log. Nah, kita akan coba untuk sort by name. Misalkan gini, kasih keterangan sort by name titik 2. Nah, di bawahnya baru kita produk. Nah, produknya ini mau kita ke prompt produk. Nah, produk kita mau sort. Nah, kita mau sort. Nah, sortnya ini kita mau ambil dari compare yang atas. Compare. Nah, compare-nya kita mau by name. Ini ya. Field-nya nih, name. By name. Nah, setelah kita compare, baru di sini kita mau cetak console dot table produk. Oke, kita save. Nah, lihat. Kita sort berdasarkan name, nama. Samsung Galaxy dulu, Sony Xperia, dan iPhone yang terakhir ya. Ini diurutkan berdasarkan ini, name. Nah, kita awalnya kan di sini mau bikin iPhone nih. Indikatornya diurutkan jadinya seperti ini. Nah, kita juga bisa mengurutkan dengan field lain, misalkan dengan harga. Ini bisa nih. Misalkan console.log sort by price, misalkan seperti ini ya. Nah, berarti yang ini kita bisa duplikat ke bawah. Nah, kemudian ini kita geser ke bawah seperti ini ya. Ini kita ganti dengan price. Nah, karena di sini ada field price. Nah, ini kita escape. Kita save. Nah, lihat. Nah, ini berdasarkan price. Yang paling atas 700 ya, paling kecil. Nah, yang tadinya ini paling bawah jadi paling atas. Oh, jadi seperti itu ya. Kita bisa menggunakan fungsi, memanggil fungsi di dalam fungsi, yang kita menggunakannya untuk sort nih. Oke, itu contoh sederhana ya. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi untuk dipanggil ke dalam fungsi lainnya. Contoh sederhananya seperti ini. Nah, memanggil berapa fungsi. Contohnya ya, kita pertama bikin fungsi untuk konversi. Itu bikin function konversi cm to inch. Nah, di sini kita harus definisikan length-nya. Ini length-nya berapa? Nah, dari sini kita bisa returnkan misalkan length ini dibagi 2,54. Nah, seperti ini ya untuk konversi cm ke inch. Nah, kita bikin lagi di sini function
ya in to senti kalau yang ini ya. Nah, di sini juga kita definisikan length. Nah, kita akan returnkan. Nah, misalkan kita akan returnkan length dikali dengan 2,54. Nah, yang atas itu ya, jadi kebalikannya. Oke, kita memiliki dua fungsi ini. Nah, sekarang kita memiliki satu fungsi lagi untuk convert. Function convert. Nah, convert ini kita akan mengambil dari sebuah fungsi. Kemudian di sini ada variabel len-nya. Nah, gini ya. Nah, di sini baru kita melakukan fungsi dari fn, fungsinya ini akan ngambil dari length. Nah, ini ya. Jadi kita memasukkan fungsi ke dalam fungsi lainnya. Jadi multiple fungsi ya. Nah, di sini kita akan coba bikin variabel let inci. Misalkan incinya kita akan ambil dari convert. Nah, kita ambil cm to in. Nah, cm to in ini kita akan ambil 10. Misalkan seperti ini. Nah, baru kita akan console.log inch. Nah, kita save. Lihat, di sini kita sudah mengkonversinya berhasil ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita kebalikannya? Tinggal kita duplicate aja sini. Kita langsung aja ya. Convert. Nah, kita akan convert in to centimeter. Nah, kemudian yang mau kita convert misalkan sama 10. Ini kita save. Nah, ini kita juga sudah berhasil mengkonvertnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaan beberapa contoh penggunaan fungsi di JavaScript. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.